kita semua, kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Ya, kita akan belajar hukum-hukum semesta, ya, hukum-hukum Tuhan. Ya, semua nanti akan sadar nanti ya bahwa selama ini yang kita rasakan, kita alami itu akibat dari apa? Hukum-hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam kehidupan kita. Dan untuk mengubah kehidupan nanti mudah nanti, ya. Apapun yang sekarang dialami itu akibat ya dari hukum-hukum yang dulu pernah kita langgar, tidak sinkron dengan kehidupan kita. Ya, saya sudah mengenal hukum itu, ya, saya praktekkan, saya jalankan, dan hari ini adalah akibat dari saya menjalankan hukum-hukum tadi. Dan hari ini saya akan ajarkan ke Bapak Ibu semuanya supaya semesta itu mengalami keseimbangan, supaya kehidupan kita nanti juga mengalami keseimbangan. Ini cara Tuhan untuk mengatur semesta. Karena kalau tidak diatur dengan hukum-hukum, ini kalau ditanya kan semua pasti pengen kaya, bener ya? Kan nggak ada yang nggak pengen kaya. Terus kalau semuanya kaya, kira-kira kehidupan berjalan dengan baik nggak? Enggak. Nanti kalau semuanya pengen kaya, tidak ada yang mau jadi petani, tidak ada yang mau jadi pegawai, tidak ada yang mau menjadi buruh kan gitu kan. Karena pas semuanya udah kaya kok. Kehidupan justru tidak berjalan, tidak seimbang kan gitu. Kalau ditanya kan semua pengen sehat gitu ya. Nanti kalau semua pengen sehat, dokter nggak ada pekerjaan nanti. Rumah sakitnya kosong. Nah, itulah maka semesta itu perlu keseimbangan. Nah, nanti kalau udah tahu hukum-hukum ini, ya kita akan belajar ya supaya hidup itu seimbang seperti apa. Pasti ada namanya kehidupan tuh ada baik, ada buruk, ada sakit, ada sehat. Nah, pasti kita pun juga nggak mengalami sehat terus kan. Tapi ketika sakit, bagaimana kita menyadari itu dan kita kembali sehat. Tadi ada kaya, ada miskin. Nggak selamanya juga kita akan naik terus. Tapi ketika turun, bagaimana kita cepat menyadari itu dan segera naik lagi gitu. Nah, itulah untuk menjaga keseimbangan itu seperti itu. Nah, kemudian ya siang hari ini kita akan belajar 12 hukum alam semesta dan bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita. Hukum yang pertama itu bunyinya adalah hukum keesaan ya, atau hukum kesatuan atau hukum kemanunggalan. Perlu disadari bahwa kita ini berasal dari satu sumber. Hukum kesatuan ya, hukum kemanunggalan. Kita sebenarnya tidak terpisahkan kita ini karena kita berasal dari satu sumber. Kalau saya boleh katakan begini ya, manusia itu kan manusia roh. Tapi seringkali ketika kita berwujud menjadi badan fisik ini, kita sering terkotak-kotak. Melalui apa? Melalui suku, ras, agama kan itu kan. Padahal kita ini berasal dari satu sumber. Ya kalau saya katakan gini ya, roh itu tidak punya suku, roh itu tidak punya agama. Ya kita berasal dari satu kesatuan gitu loh. Nah, makanya karena kita ini berasal dari satu kesatuan, kita sering dipertemukan. Kita sering mengatakan ya, oh ternyata dunia itu sempit. Kenapa? Kita ini satu sebetulnya itu. Contoh ya, contoh beberapa hari ini saya kedatangan orang-orang yang dari Palembang kemarin datang ke sini. Ternyata ketika ditelusur itu masih satu keluarga dengan nenek moyang saya, masih satu terah gitu kan. Padahal dari Palembang ini dikirim ke sini. Nah, setelah ketemu ngobrol-ngobrol ternyata masih ada satu terah, satu keturunan. Kemudian ngomong, oh ternyata dunia itu sempit. Kita juga pernah suatu saat ketemu orang lain yang ternyata kakaknya atau keluarganya tuh dekat dengan kita. Kita ketemu, ternyata dunia itu sempit, kita dipertemukan kan itu kan. Jadi kita itu satu kesatuan, ya disadari bahwa kita itu satu kesatuan. Nah, seringkali yang mengkotak-kotakkan berbeda atau apa itu tadi suku, ras, agama dan lain-lain atau politik, kadang yang buat perbedaan juga kan itu. Sadari bahwa kita itu adalah satu kesatuan. Jadi sudah sewajarnya kalau kita ini harus saling mengasihi karena kita itu satu kan gitu kan. Tanpa batas tadi, golonganmu apa, agamamu apa, ya sukumu apa kan. Nah, seringkali dalam praktek kehidupan kita tidak bisa seperti itu karena kita nggak sadar bahwa kita itu satu kesatuan dari entitas yang sama, yaitu ketuhanan tadi kan. Apapun keyakinanmu, apapun golonganmu, kita ini berasal dari satu kesatuan tadi, tidak terpisahkan. Nah, kalau udah ini kan ketemu teman-teman nyaman akhirnya kan kalau udah tahu hukum ini kan. Ini dibongkar dulu nih yang selama ini kita terkotak-kotak ini ditaruh dulu. Hukum yang kedua ada namanya hukum vibrasi ya, hukum vibrasi atau hukum getaran. Artinya gini bahwa dunia ini semuanya bergerak, dunia ini semuanya bergerak, termasuk dalam diri kita itu semua bergerak, nggak ada yang diam. Ya kita bicara kalau kita tidur pun dalam tubuh kita itu semua bergerak, ya, bergetar ya, vibrasi itu getaran. Jadi tidak ada yang diam, semua itu bergerak. Nah hukum vibrasi ini begini bunyinya bahwa contoh ya hati kita ini bergetar terus, bergerak. Kan kita, ayo kita cek yuk dalam setiap kehidupan kita. Kan pikiran kita ini nggak pernah berhenti.
berkecamuk, banyak sekali yang dipikirkan kan itu kan. Termasuk hati kita ini juga nggak pernah berhenti nih, bergerak terus. Nah getaran ini akan mengirimkan sinyal kepada yang lain ya, pada yang lain. Jadi apapun yang kita rasakan dalam hati, dalam diri kita ini nanti akan mempengaruhi lingkungan kita. Contoh ya, kalau kita sering lihat kalau ada teman kita sedang angop tahu ya, berapa yang angop, menguap, nanti yang lain pun ikut-ikutan gitu loh ya. Nah, itu vibrasi namanya. Sama ketika hatimu sedang sedih atau marah, nanti akan mempengaruhi orang-orang di sekitarmu ya, merasakan ya itu ya. Jadi ketika hati kita sedang gak enak, nanti yang lain pun terpengaruh. Atau ketika kita sedang bahagia, nanti sekitar kita pun ikut bahagia. Coba dites ya, kalau kita sedang tertawa terbahak-bahak itu, yang lain pasti ikut tertawa. Itu artinya vibrasi kan, artinya vibrasi. Nah, kalau menyadari ini, ya udah sekarang kita harus membangun vibrasi yang baik dalam hati kita. Karena dengan vibrasi yang baik nanti akan mempengaruhi sekitar kita. Pokoknya kalau kita sudah bisa membangun vibrasi yang baik, yang lainnya pun nanti akan ikut kita menjadi baik. Sama halnya ketika banyak orang itu mengalami masalah, yang dirasakan dalam hati apa? Kepedihan, benar ya? Yang terpancar ke sekitarnya apa nanti? Kepedihan yang sama. Lalu ya ini semakin membesar. Saya memancarkan kepedihan, yang lain memancarkan kepedihan yang dipancarkan juga memancarkan yang lain, akhirnya apa? Nanti akan beruntun. Justru apa? Menimbulkan masalah-masalah baru. Karena apa? Vibrasi yang dipancarkan tadi tentang kepedihan, yang tadinya sebenarnya masalahnya itu ringan, tapi karena yang dipancarkan dari hati ini kepedihan, kemarahan, kebencian, ya, sakit hati dan lain-lain, akhirnya berimbas ke sekitarnya. Kenapa? Kita memancarkan vibrasi yang tidak baik tadi. Contoh gini, ini di luar negeri kejadiannya ya. Ada orang ini selalu mendapat nilai yang bagus dalam kuliahnya ya, mata kuliahnya dia dapat nilai yang bagus, selalu bagus ya, bahkan A plus gitu kan. Ini kalau ada orang nilainya selalu bagus, banyak orang mengatakan apa? Ini calon orang sukses gitu ya, calon orang sukses. Nah, suatu saat ada bidang mata kuliah dia dapat nilai C ya, selama ini dia dapat A ya, A plus kan gitu. Nah, ada dosen yang dia memberikan nilai C, kemudian dalam hatinya penuh kemarahan. Wah, ini dosen kurang ajar, saya ini orang pintar, orang cerdas, intelektual saya tinggi, tapi ini dosen ini C dengan saya, maka saya dikasih nilai C. Nah, dari hatinya yang penuh kemarahan tadi, vibrasinya yang keluar juga sama, kemarahan. Akhirnya dia karena marah tadi, dia membunuh dosennya. Nah, tadi semua orang pasti mengatakan orang ini calon orang sukses karena nilainya bagus. Tetapi karena ketika ada sesuatu yang di luar apa yang dia duga dan dia merespon buruk tadi, dia mengeluarkan vibrasi yang buruk dalam hatinya, vibrasi kemarahan. Akhirnya apa? Dia membunuh dosen tadi. Nah, akhirnya seharusnya dia menjadi orang sukses. Jadi nggak sukses, kenapa? Masuk penjara. Akhirnya masa depannya tidak menjadi baik, tapi justru menjadi terpuruk. Gara-gara apa? Gara-gara dia memancarkan vibrasi yang jelek dari hatinya. Nah, jadi hati-hati dengan vibrasi tadi ya. Jadi semua yang ada dalam dunia ini bergerak, ya, bergetar, termasuk hati kita, pikiran kita. Jadi masalah yang dari luar itu sebenarnya masih netral. Tapi karena kita respon dan kita munculkan vibrasi yang buruk tadi, akhirnya menjadi keburukannya menjadi berkepanjangan. Masalahnya menjadi semakin membesar. Nah, itu namanya hukum vibrasi. Nah, vibrasimu nanti akan mempengaruhi orang-orang di sekitarmu, ya, akan mempengaruhi juga kehidupanmu kan. Nah, kalau vibrasi ini diikuti banyak orang, nah vibrasi itu ada vibrasi positif, ada vibrasi negatif. Nah, mas bisa mungkin kita memancarkan vibrasi positif, maka dibalance apa vibrasi yang kita bangun, ya, sugih bareng, happy bareng, itu vibrasi. Ya. Tentunya kita kalau mengucapkan itu rasanya semangat nggak? Semangat. Nah, itulah vibrasi yang kita bangun ya. Sebenarnya kalau ketemu anggota beren atau salaman sambil mengucapkan sugih bareng, happy bareng. Nah, kita menularkan vibrasi itu. Nanti bagi yang belum sugih pasti menjadi sugih. Karena apa? Vibrasinya kita tularkan. Bagi yang belum bahagia nanti menjadi bahagia. Karena kita menularkan vibrasi tadi. Beda kalau ketemu orang yang vibrasi negatif. Jauh salaman we angel, urip reposo tenan saiki. Gitu kan. Ya, negara bukannya tambah HP, tambah sulit kehidupan. Wes vibrasimu biar ketemu orang vibrasinya biar ikut-ikutan lah. Kalau kita vibrasi udah kuat ya kita nolak, tapi kalau sama yoi ya itu kan ya kira. Nah, nanti vibrasi yang buruk itu kalau kumpul ya, kalau kumpul ini menjadi besar. Akhirnya apa? Terjadi anarkis.
Orang-orang anarkis itu akan apa? Vibrasi yang negatif kumpul, ya, ketemu dengan orang yang satu vibrasi. Akhirnya apa? Berani anarkis. Nah, menjadi kekuatan juga, tapi kekuatan yang tadi sifatnya anarkis, ya, merusak. Nah, kalau udah tahu ini, sekarang kita akan membuat ya vibrasi yang positif. Nah, kalau tahu itu, ya jangan dekat-dekat orang yang vibrasinya negatif, ya. Jadi, wes ngerti gaweane gibah ya cedai gitu kan. Wes ngerti gaweane ngrumpi ya cedai kan gitu. Ya, ini akan seperti mereka. Makanya saya ajarkan apa? Berteman boleh dengan siapapun, bergaul mesti pilih-pilih. Nah, itu hukum vibrasi ya. Jadi dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti mereka. Jadi nular ya, vibrasi itu nular ya, ada dampaknya. Bergaul dengan 5 orang penjudi, kita akan penjudi yang nomor 6. Kita bergaul dengan 5 pemabuk, kita akan menjadi pemabuk yang nomor 6. Kalau kita bergaul dengan 5 tukang zina, kita akan menjadi pesinah yang